Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang gejala medan tinggi berkaitan dengan pembumian netral melalui kumparan Peterson atau coil. Nah, sebelum memasuki materi, di sini kita awal dengan sistem pertanahan. Yaitu sistem pertanahan atau grounding system adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang dipergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik. Misalnya lonjakan akibat petir. Kemudian sistem pertanahan digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Dengan adanya sistem pertanahan, maka keandalan sistem untuk pemanfaatan daya listrik dapat terjamin dengan baik. Nah, tujuan dari sistem pertanahan yaitu yang pertama, membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor atau penghantar dan bumi. Deteksi akan mengakibatkan beroperasinya peralatan otomatis yang memutuskan suplai tegangan dari konduktor tersebut. Metode pertanahan titik netral. Yang pertama, itu ada 4 ya. Yang pertama, pentanahan langsung, efektif grounding. Yang kedua, pentanahan melalui tahanan, resistance grounding. Yang ketiga, pentanahan melalui reaktor, reaktor grounding. Yang keempat, yaitu pentanahan melalui reaktor yang impedansinya dapat berubah-ubah atau pertanahan dengan kumparan, yaitu Peterson coil. Tujuan pentanahan titik netral. Yang pertama, menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. Yang kedua, membatasi tegangan pada fasa yang tidak terganggu pada fasa yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan keandalan pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik. Kemudian yang keempat, mengurangi, membatasi tegangan lebih transient yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang. Yang kelima, memudahkan dalam menentukan sistem proteksi, serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Nah, kita memasuki materinya, yaitu pertanahan titik netral melalui kumparan Peterson atau coil. Sistem pertanahan dengan kumparan Peterson adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Peterson. Kumparan Peterson mempunyai harga reaktansi yang dapat diatur dengan menggunakan tab. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu sebuah trafo pertegangan, kemudian ada resistor, kemudian ada sistem tegangan 30 kV. Nah, inilah yang menjadi kumparan atau pertanahan titik netral. Bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini kita juga dapat melihat rangkaian Peterson ya, 3 fasa RST, kemudian ini kumparan Petersonnya ke bumi. Kemudian kompensasi arus kapasitif dengan gunakan reaktor induktif, yaitu Peterson coil. Nilai reaktansi induktansi disesuaikan dengan nilai reaktansi kapasitansi jaringan. Titik netral trafo dihubungkan ke tanah melalui induktor Peterson coil. Maksudnya di sini yaitu arus kapasitif gangguan tanah yang besar dikecilkan agar tidak terjadi arcing ground yang berbahaya. Arus gangguan tanah temporer jadi bisa self-clearing kembali. Kemudian, kelas isolasi peralatan masuk kategori full. Arus gang fasa ke tanah. Tidak membebani poros generator. Yang pertama, arus gangguan tanah E3CE dikompensir oleh arus induktor untuk gangguan di jaringan. Komponen kapasitif mungkin tersisa, kemudian relay gang tanah tidak selektif. Nanti kita lihat ya rumus dari aliran arus ICE dan IL-nya sebagai berikut. Nah, inilah rangkaian pembumian pentanahan Peterson atau coil ya. Arus gangguan tanah. Arus kapasitif jaringan dikompensir oleh arus L. Ini arus L-nya ya. Kemudian tidak tergantung lokasi gangguan, besarnya tetap. Kemudian relay gangguan tanah tidak selektif. Kemudian arus gangguan tanah tidak membuat arus shear.
Nah, ini rumus dari vektor F dan I saat fase R gangguan tanah. Nah, ini kemudian rumus IC total yaitu 3 omega CE EPH. Kemudian arusnya IL sama dengan EPH per omega L. Pembebanan tidak bisa single fasa, harus 3 fasa, trafo 3 fasa. Beban tidak seimbang di TR dan di TM, dialiri arus urutan negatif. Pengukuran beban bisa digunakan meter 3 fasa 3 kawat. Cara memperhitungkan penggunaan comparison yaitu yang pertama jumlah atau frekuensi gangguan tanah, yang kedua kemampuan mesin pemasok arus gang tanah, kemudian kemampuan isolasi peralatan THD tegangan lebih, kemudian tegangan kedip, kemudian memperhatikan kecepatan penyelesaian gangguan tanah, kemudian kerusakan peralatan akibat arus gang tanah, kemudian besar atau luasnya jaringan distribusi, faktor ekonomi, kemudian ketersediaan peralatan proteksi, dan kebijakan manajemen. Nah, keuntungan menggunakan kumparan comparison yaitu yang pertama, gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kerusakan pada peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Yang ketiga, sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa ke tanah. Yang keempat, gejala busur api dapat dihilangkan. Adapun kerugiannya yaitu pertama, relay gangguan tanah ground fault relay tidak bisa bekerja karena arus gangguan tanah relatif kecil. Yang kedua, tidak dapat menghilangkan gangguan fasa ke tanah yang menetap permanen pada sistem. Yang ketiga, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus ditanning kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.